Kisah mimpi Nabi Yusuf. Yusuf AS merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub AS, dan Yusuf AS adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah, bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya, beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Yusuf AS yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dari sinilah, Yakub AS mengetahui kalau Yusuf AS kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf AS untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf AS hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf AS dan saudara kandungnya, Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf AS dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf AS atau membuangnya ke tempat sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf AS sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf. Tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub, untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Yusuf AS. Mereka beralasan akan membawa Yusuf AS bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Yusuf AS diajak oleh anak-anaknya itu. Namun mereka terus meyakini Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Yusuf AS dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub memberi izin kepada mereka untuk membawa Yusuf AS pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf AS mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Yusuf AS dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf AS ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf AS dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf AS dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf AS telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Yusuf AS duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf AS di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf AS menggelantungkan diri pada tali timba itu. Musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya. Lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf AS tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf AS dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf AS adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan, ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaiha. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf AS tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Yusuf AS tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut.
Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf AS merayu dan mengajak Yusuf AS untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan, wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf AS. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf AS lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Yusuf AS memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf AS kemudian lari menuju pintu untuk menjauh, dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf AS dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf AS tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf AS telah menggoda dirinya, dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf AS. Namun Yusuf AS berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf AS merayu dan mengajak Yusuf AS untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan, wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf AS. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf AS lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Yusuf AS memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf AS kemudian lari menuju pintu untuk menjauh, dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf AS dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf AS tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf AS telah menggoda dirinya, dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf AS. Namun Yusuf AS berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamisnya, Yusuf AS, koyak di depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya, Yusuf AS yang coba merayu wanita itu lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi, jika baju gamisnya, Yusuf AS, koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Yusuf AS berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya, wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf AS dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf AS yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya, dan berkata kepada Yusuf AS untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaiha memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf AS yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Yusuf AS, teman-teman Zulaiha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaiha dan Yusuf AS, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaiha sepakat untuk memenjarakan Yusuf AS agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya, lalu masuklah Yusuf AS ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Yusuf AS. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun, di dalam penjara, Yusuf AS bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki Yusuf AS. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf AS untuk menakwilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Yusuf AS. Padahal Yusuf AS sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang ia imani. Yusuf AS pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Yusuf AS beserta temannya berada di dalam penjara.
Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf AS berkata kepada temannya yang selamat untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya itu, alias raja, menceritakan tentang dirinya di sini. Maksudnya memberitahu raja akan keahlian takwil mimpi yang dimiliki Yusuf AS. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf AS yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan yang diberi Yusuf AS untuk menceritakan tentang dirinya. Di hadapan raja, Yusuf AS pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu, datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Yusuf AS juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang terjadi ketika datang tahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan atau paceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf AS dalam menakwilkan mimpi dan memberi solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf AS untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya dan yang membuatnya dimasukkan penjara. Namun Yusuf AS menolak, dan meminta Raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut lebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaiha. Setelah Raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf AS tidaklah bersalah. Yusuf AS tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaiha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf AS dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf AS, "Sesungguhnya kamu, mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di sisi kami." Yusuf AS pun berkata kepada Raja, "Jadikan aku bendaharawan negara, Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Yusuf AS dan percaya bahwa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Yusuf AS pun menikah dengan Zulaiha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia dan Zulaiha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaiha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu Raja Mesir pun mempercayakan jalannya pemerintahan kerajaan Mesir kepada Yusuf AS. Sudah beberapa lama Yusuf AS memerintah dan kala Mesir dilanda paceklik, 10 saudara Yusuf AS yang dahulu membuangnya ke dalam sumur datang ke istana untuk menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf AS yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah terpisah puluhan tahun. Namun ketika mereka memasuki istana, Yusuf AS mengenali mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka yakni untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf AS karena terjadi musim paceklik. Mereka juga menerangkan keadaan keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Yusuf AS pun memberikan bahan makanan kepada mereka. Tapi Yusuf AS menyadari bahwa saudara kandungnya, Bunyamin tidak datang bersama mereka. Kemudian Yusuf AS meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Kemudian kembalilah saudara-saudara Yusuf AS ke kampung halaman, dan menceritakan kepada ayah mereka yaitu Nabi Yakub bahwa penguasa Mesir ingin bertemu dengan saudara mereka, Bunyamin. Mereka juga menyadari bahwa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makanan kepada mereka dan bukan barter bahan makanan yang telah mereka tawarkan. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan supaya bisa mendapatkan jatah makanan lagi. Dengan segala penjelasan dan janji teguh yang dibuat anak-anak Nabi Yakub terhadapnya, kemudian Yakub AS mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Bunyamin kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Yusuf AS. Dibawalah Bunyamin untuk bertemu Yusuf AS. Saudara-saudaranya yang lain pun membawa barang-barang yang akan ditukar dengan bahan makanan. Setelah mereka sampai di istana untuk berdiskusi terkait penukaran barang, Yusuf AS bertemu dengan Bunyamin lalu ia mengungkapkan identitas aslinya. Penguasa Mesir tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya adalah Yusuf AS. Saudara-saudara Yusuf AS keheranan, tapi Yusuf AS menegaskan, "Akulah Yusuf."
Dan ini saudaraku, Bunyamin. Setelah mengetahui bahwa penguasa Mesir adalah Yusuf AS, lalu Yusuf AS memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa baju yang ia kala itu beliau pakai kepada ayahnya, Nabi Yakub. Yusuf AS pun juga memerintah agar sang ayah, Nabi Yakub beserta keluarganya yang lain untuk dibawa ke Mesir supaya bisa bertemu dengannya. Demikian Nabi Yakub bersama keluarganya datang ke Mesir untuk menemui dan berkumpul kembali dengan Yusuf AS setelah puluhan tahun terpisah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Yusuf AS dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun, ada juga yang menyebut 83 tahun. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, semoga menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita umat muslim. Tonton terus kisah-kisah Islami selanjutnya di channel ini, dan terima kasih atas dukungannya.